Bismillah, hari ini kita akan membahas tentang cara agar hati tidak mati. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ada 6 yang bisa hati kita itu nggak bakal mati. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Agar hati kita itu selalu hidup, selalu hidup, selalu hidup. Kenapa harus hidup? Nah, ini pertanyaannya. Karena hati seseorang yang mati itu yang pertama susah menerima nasihat. Yang kedua, orang yang hatinya mati, dia tidak akan mampu beribadah dengan maksimal. Artinya apa? Akan beribadah semaunya alias ogah-ogahan. Nah, berikut ini ada 6 yang bisa kita lakukan agar hati kita senantiasa hidup. Ini saya ambil dari beberapa referensi, dari beberapa perkataan ulama yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam diri kita dan orang lain yang mungkin membutuhkan nasihat yang sama. Baik, yang pertama, agar hati tidak mati adalah aksiru min dzikrillah. Perbanyak zikir kepada Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka dia akan selalu dijaga oleh Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan membimbing orang tersebut agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aksiru min dzikrillah, perbanyak zikir kepada Allah. Zikir ini maknanya luas, zikir ini maknanya dalam. Ada yang secara lisan, ada yang secara qalbu, ada yang secara interaksi sosial. Intinya zikir itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum mampu secara qalbu, maka kita boleh lafazkan dalam lisan kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apapun boleh. Mau baca sholawat boleh. Mau pakai sayyidina boleh. Enggak apa-apa, silahkan ya. Jadi perbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, qiraatul Quran wa tadabbur. Banyakin baca Al-Quran dan sedikit demi sedikit tadaburi, baca maknanya ya. Ternyata membaca Al-Quran saja itu tidak cukup. Tapi kalau kita mau senantiasa hati kita hidup, maka mulailah tidak berhenti hanya membaca Al-Quran, tapi mulailah mentadaburi Al-Quran, memaknai Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita baca betul-betul menjadi manual book kehidupan kita. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Allah sudah tahu bagaimana manusia secara umum. Akhirnya Allah ciptakan Al-Quran untuk apa? Untuk manual book daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kenapa banyak orang yang stres, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang frustasi? Karena dia tidak membaca manual booknya. Karena dia tidak membaca Al-Quran dengan baik. Karena dia tidak membaca makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Ayo kita mulai baca dulu. Kalau sudah mulai rajin baca, mulailah maknai Al-Quran itu sedikit demi sedikit, insya Allah pasti bisa. Terus yang ketiga, agar hati tetap hidup adalah musahabatus shalihin, bersahabat dengan orang-orang soleh. Ingat, sahabat itu bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Seringkali tanpa disadari kita mengikuti sahabat kita. Ingat, yang kita wajib ikuti Allah dan Rasul. Tapi kenapa sahabat menjadi Tuhan? Karena apa? Karena kita sering mengikuti sahabat kita.
Kalau sahabat kita baik, maka kita akan terbawa baik. Kalau sahabat kita soleh, solehah, maka kita pun akan kebawa soleh dan solehanya. Makanya ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan kebagian wanginya. Kalau dia berteman dengan pandai besi, minimal dia dapat bau besinya, bau asapnya. Begitupun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bijak dan pandai-pandailah mencari teman. Yang keempat, agar hati selalu hidup adalah ijtinabuz dzunub wal ma'asi. Jauhi maksiat, dosa-dosa. Jauhi maksiat dan dosa-dosa. Karena setiap maksiat, setiap dosa yang kita lakukan, kalau diumpamakan itu sebuah titik dalam sebuah cermin, maka semakin banyak maksiat yang kita buat, semakin banyak dosa yang kita buat, maka menjadi titik-titik hitamlah di dalam cermin itu. Begitu juga diri kita. Ketika kita semakin banyak maksiatnya, maka hati pun akan semakin sakit. Ketika hati kita sakit, lama-lama menjadi mati. Ketika hati kita mati, tidak lagi mempan, tidak lagi sanggup dikasih nasihat, tidak lagi mampu diberikan wejangan-wejangan. Nah, orang yang hatinya sudah tidak mau diberi nasihat, maka itu nggak ada cara lain kecuali minta kepada Allah agar diberikan hati yang baik. Nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Yang kelima, yang bisa menjadikan hati kita senantiasa hidup adalah hudurul majalisil ilm. Hadir di tempat-tempat majelis ilmu, di pengajian-pengajian, halaqah-halaqah, di kumpulan-kumpulan keilmuan. Ya, kenapa? Seringkali di situ ada nasihat, di situ ada kalimat-kalimat yang bisa memotivasi untuk gemar beribadah, semangat beribadah. Makanya ada sebuah keterangan yang mengatakan, kalau seseorang itu tahu balasan hadir ke majelis ilmu, walaupun dia sedang sakit, maka dia akan merangkak datang ke majelis ilmu itu. Itu menurut Rasulullah. Para ulama juga banyak yang begitu besar menggambarkan bahwa manfaat daripada hadir di majelis ilmu sangat besar. Yang terakhir yang menyebabkan seseorang bisa hidup hatinya ya adalah kasratuz zikrul maut. Perbanyak mengingat kematian. Para ulama banyak menyebutkan bahwa mati atau kematian merupakan ayatun min ayatillah, daripada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dengan sakit dia nggak sadar, orang kalau dengan musibah masih nggak sadar, orang apalagi dengan kematian masih belum sadar juga, masih belum tobat juga. Nah, ini udah ini hatinya mati udah ini orang. Kenapa? Kenapa banyak orang yang ketika menghadiri melihat orang yang meninggal, melayat katakan di sini takziah, tapi hatinya masih belum sadar juga. Ini indikator yang sangat jelas orang tersebut hatinya mati. Kenapa? Karena dia belum bisa mengambil hikmah, belum bisa mengambil iktibar, belum bisa mengambil pelajaran bahwa kematian yang sekarang dia lihat itu juga bisa terjadi dalam dirinya kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu, persiapkan diri kita. Seorang muslim itu tidak menantang kematian, tapi juga tidak takut dengan kematian. Tapi seorang muslim adalah orang yang mampu menyiapkan dirinya untuk kematian. Karena kematian sebuah keniscayaan, karena kematian merupakan satu paket dengan kehidupan.
Kematian merupakan pintu keabadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita ya untuk menyambut kematian. Dengan apa? Perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak amal jariah, perbanyak kebaikan, agar kita digolongkan orang-orang yang beruntung, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, digolongkan orang-orang yang saleh dan salehah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.